Shalom Bapak Ibu, hari ini kita program Q&A, tanya jawab, dan berikut ini adalah pertanyaan yang disampaikan ke saya oleh seorang ibu yang ditanya oleh putrinya. Jadi ibu ini bertanya kepada seorang ibu ditanyai oleh putrinya, gitu ya. Lalu pertanyaannya ditanyakan ke saya, ya. Ini ibunya nanya mamanya, "Mah, aku nanti mau jadi wanita sukses dan kaya. Tapi gimana nanti kalau aku dapat suami yang gajinya lebih rendah?" Ibunya jawab, "Jika gajimu lebih banyak dan kamu lebih sukses, nggak apa-apa nak, nggak masalah. Yang penting kamu tetap tunduk sama suami. Suamimu kepala, kamu penolong. Zaman sekarang milenial sudah biasa wanita gaji tinggi, itu biasa. Tapi harus tunduk dan taat kepada suami. Karena laki-laki itu harga dirinya tinggi. Diciptakan sebagai kepala, maka harus dihormati." Mantap, ini nggak perlu dibantu menjawab. Sudah dijawab dengan benar dan jelas. Oke. Nah, pertanyaannya, anak saya menimpali, Pak. Walaupun nanti aku tunduk, tapi dia kan pasti minder, Pak. Nah, kalau laki-laki minder itu kan perilakunya bisa macam-macam, Pak. Nah, ini Pak Jarot, yang ini aku nggak bisa jawab. Karena saya juga mikir begitu. Jadi gimana Pak menghadapi suami yang minder, bisa begitu, atau juga menghadapi anak yang berpikir demikian. Jadi ini bisa kita perluas pertanyaannya. Bagaimana jika pertanyaannya bisa kita ganti juga untuk para ibu yang, "Pak, suami saya gajinya lebih rendah dan dia minder." Gitu. Menghadapi suami yang minder karena saya lebih sukses. Kita jadi bisa juga sekaligus menjawab ibu-ibu, karena sebenarnya banyak ibu-ibu yang juga bertanya seperti ini, dan pasti jawaban kita juga akan menjawab pertanyaan ibu ini untuk disampaikan ke anaknya yang belum menikah. Oke, silakan Pak Aryono. Jadi kasus yang ditanyakan ibu terkait dengan pertanyaan anaknya, memang anaknya belum menikah, Pak Jarot ya. Belum. Ya. Dan kita perluas, barangkali ada kasus-kasus masa kini di keluarga-keluarga Kristen yang notabene istri penghasilannya lebih besar, atau mungkin istri yang bekerja, suami yang tidak bekerja. Seperti itu bisa jadi. Yang mengakibatkan suami atau calon suami dari anak ibu tadi minder. Nah, saya sependapat dengan apa yang sudah disampaikan ibu tadi kepada putrinya, bahwa betul ya, dalam struktur keluarga rumah tangga Kristen ini kan bagaimanapun suami tetap ditempatkan sebagai kepala. Ya, istri tubuh seperti itu. Ya, tunduk pada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Seperti kan gambaran suami istri kan gambarannya sebenarnya hubungan Kristus dengan gerejanya, dengan jemaatnya. Efesus pasal yang ke-5 itu dikatakan seperti itu. Ya, jadi harus ada hubungan timbal balik, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya yang adalah tubuhnya dengan mengorbankan nyawanya. Ya, Efesus 5 nanti ibu atau putri ibu baca saja, ya, mulai ayat 21 sampai ayat 30 dan seterusnya. Nah, demikianlah suami harus mengasihi istri dengan mengorbankan apa yang bisa dilakukan suami kepada istri. Sebaliknya, ya, sebagaimana jemaat tunduk taat kepada Kristus yang adalah kepala, demikianlah istri tunduk kepada suami, seperti itu. Ya, karena Paulus berkata di ayat yang bagian-bagian terakhir Efesus 5 itu, rahasia ini besar. Yang kumaksud adalah Kristus dengan jemaat. Nah, itu kan gambaran sebetulnya dalam pernikahan. Nah, sekarang persoalannya adalah ketika istri ini penghasilannya lebih besar, lebih gede dibanding suami. Atau bahkan ekstremnya istri yang bekerja, suami nganggur di rumah. Nah, pasti secara psikologis ini akan menjadi beban yang cukup berat bagi suami. Ya, suami bisa minder, sebaliknya istri menjadi sangat dominan. Ya, istri menjadi sangat berkuasa. Bisa istri merendahkan suami. Nah, yang seperti ini harus dihindari. Tetap kembali kepada pola Alkitab saja. Kalaupun istri yang bekerja, istri yang berpenghasilan lebih besar dibanding penghasilan suami, tetap istri harus menghargai, memposisikan diri. Saya ini penolong. Ya, saya ini harus menolong suami, bukan perongrong istilahnya, atau penguasa seperti itu.
Ya. Nah, sudah benar nasihat ibu kepada putri tadi. Tetap harus menghormati suami dan bangun harga diri suami. Ya, besarkan, nggak apa-apa. Kalaupun papa penghasilannya lebih rendah atau papa nggak bekerja, ya tetap papa adalah kepala. Saya punya gambaran yang agak lain, Pak Jarod pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan wanita ini, ya, yang kebetulan ini beda kasus tapi esensinya mungkin sama. Si istri sebagai hamba Tuhan jauh lebih tanda petik, lebih powerful, lebih perkasa, lebih kuat dibanding suami yang pelayanannya notabene jauh di bawah bayang-bayang kebesaran pelayanan istrinya. Tapi yang saya salut kepada istri ini dia berkata, kalau di mimbar, ya, kalau di pelayanan, saya mungkin terlihat sebagai orang yang lebih berkuasa, lebih power, lebih super dibanding suami. Tapi ketika di rumah, dia katakan, saya menundukkan diri. Dia bagaimanapun otoritas di rumah itu suami saya. Ya saya harus menundukkan diri. Sekalipun di luar orang melihat saya lebih hebat, lebih besar, lebih berkuasa, lebih berpengaruh dibanding suami saya. Tapi di rumah, dia katakan, saya tetap hormat, tetap tunduk, ya, dan suami mengasihi saya. Selesai, tidak ada rasa minder. Akhirnya suami itu pun juga terbangunkan, ya, harga dirinya, martabatnya, dan dia tetap bisa berjalan baik. Nah, dalam kasus ini kalau istri penghasilannya lebih besar, ya lakukan hal yang sama, ya tetap hukumnya istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri. Kalau ini berjalan selaras, saya rasa tidak ada gonjang-ganjing dalam pernikahan itu. Suami rasa mindernya pun juga akan terangkat, ya dibesarkan hatinya, didorong, dikasihi. Ya, jadi komunikasi kembali lagi. Ya, kembali kepada 5 bahasa kasih. Ya, kalau suami itu butuh harga diri, ya berikan bahasa yang memenuhi kebutuhan suami itu. Karena kebutuhan itu kan bukan hanya seks saja saya rasa. Ya, bukan materi, tapi ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain yang bisa saling dilengkapi, yang saling dipenuhi antara suami atau istri. Nah, apalagi ini tadi kalau kembali ke pertanyaan Ibu, anaknya belum menikah. Makanya ya berdoalah bagi gadis ini supaya menemukan pasangan yang sepadan. Ya. Kita berkata pasangan itu harus sepadan, bukan hanya seiman ya, bukan hanya seiman. Seiman harus, itu standar minimalnya seiman. Kalau tidak terjadi kasus seperti pertanyaan-pertanyaan yang tadi di atas. Tapi selain seiman sepadan, ya. Nah sepadan ini penting. Ya lihat, ya kalau memang tanda petik latar belakangnya terlalu jelek, tapi kalau yakin itu jodoh yang Tuhan berikan ya terima kan begitu. Ya, tapi akan terjadi tanda petik kesenjangan. Nah, tapi masalahnya nanti bisa disinkronkan. Ya, jadi seiman, sepadan, satu lagi sepanggilan. Ini penting. Jadi punya panggilan yang sama. Sehingga kalau suami ke sana, istri juga sama-sama. Atau istri ke sana, suami pun dukung. Jadi kalau panggilannya masing-masing, ya nanti jalannya bertolak belakang, ya rumah tangga itu bisa berjalan karena tidak harmonis. Ya, jadi bagi putri dari ibu tadi, ya berdoa untuk mendapatkan calon pasangan yang seiman, sepadan atau seimbang dan sepanggilan. Saya percaya tidak perlu ada kekhawatiran nanti suamiku minder. Enggak, Tuhan pasti berikan yang terbaik asal kita sungguh-sungguh. Nah, tapi bagi istri-istri yang penghasilannya lebih besar, ya tetap posisi. Hargai. Kalau perlu, Pak, ini uang hasil kerja saya, serahkan suami. Jadikan suami sebagai ekonomi rumah tangga. Kata Pak Jarod. Ya, saling berbagi. Ya, saya rasa itu Ibu Tuhan berkati. Salam buat putri yang dikasihi, supaya nanti pada waktunya Tuhan pertemukan dengan pasangan yang seiman, sepadan, sepanggilan. Tuhan Yesus memberkati. Monggo Pak Jarod. Ya, saya ada beberapa pertanyaan lain dari ibu-ibu yang khawatir nanti kalau anaknya dapat suami yang diam-diam LGBT gimana, yang diam-diam psikomaniak gimana, sehingga dia gila kekerasan. Nanti gimana ya kalau anak saya dapat jodoh yang orang nggak benar, dunia ini sekarang gelap sekali. Saya jawab dengan ilustrasi yang maaf agak kasar, tapi Bapak Ibu bisa lihat esensinya. Ya, saya bilang begini,
Bebek itu kawin sama bebek, entok sama entok. Ayam itu sama ayam, Raja Wali ya nikah sama Raja Wali. Pastikan aja anak kita Raja Wali. Tapi kalau komunitasnya salah, bisa aneh juga ya. Saya ini di rumah saya itu punya piaraan, kecuali Raja Wali. Jadi saya punya ayam, punya entok, punya bebek, punya soang, ya, lalu ada lagi ayam mutiara, ayam serama, dan kalkun. Lengkap di rumah saya. Bebek pun ada yang bebek packing, yang kayak kalau ke Australia di taman ada bebek-bebek liar, persis seperti itu. Ada yang bebek lokal. Nah, semuanya berpasangan. Kayak di Taman Eden, sepasang gitu ya. Wow. Nah, itu semuanya berpasangan, nggak ada yang kawin silang. Tapi ada tetapinya. Suatu ketika yang bebek biasa ini jantannya dimakan musang, gitu ya. Tinggal bebek packing dengan istrinya bebek packing, lalu ada bebek biasa nganggur. Itu saya lihat dikawin juga sama entok. Karena dia nggak punya pasangan atau istilahnya salah komunitas. Tapi selama komunitasnya benar, jadi kan saya juga punya anak-anak di luar negeri. Pak, anak Bapak nanti Bapak nggak khawatir anak Bapak terpengaruh atau dapat pasangan yang orang nggak benar. Kan di luar negeri, saya bilang, bebek kawin sama bebek, ayam sama ayam. Raja Wali kawin sama Raja Wali. Jadi selama anak saya lahir baru sungguh-sungguh dan punya hubungan dengan Tuhan, dia akan bisa tahu sinyalnya, orangnya mana lahir baru, mana tidak. Orang lahir baru bisa merasakan orang lain lahir baru apa tidak. Rohnya bisa nyambung. Kecuali, aku nggak tahu tapi Pak, aku lahir baru apa enggak? Ya berarti belum. Orang lahir kok nggak tahu. Gitu kan? Jadi, kalau anak kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, dilahirkan kembali, bukan cuma beragama Kristen, bukan cuma sibuk di gereja, jadi guru sekolah minggu, waktu kuliah hilang. Tapi lahir baru dengan tanda-tanda jelas, misalnya, dia bisa menikmati baca Alkitab dan mendapat arti, bukan hanya buku renungan harian yang memang ayatnya ini artinya ini. Jadi dia bisa bercerita mendapat berkat dari firman Tuhan, misalnya. Gitu. Karena tanpa ada roh kudus dalam roh manusia, firman itu mati. Tulisan aja karya pustaka. Nah, itu ciri. Ciri yang lain tentu buah. Tapi buah ini kan panjang. Kalau buah itu kan butuh proses sampai dia bisa berbuah. Berakar dulu, memahami dulu, baru berubah. Tapi dia mulai bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya, cara yang lain misalnya ya dia menikmati doa pribadi, PA pribadi, ibadah pribadi. Kalau ke gereja itu kan komunitas. Orang nggak Kristen pun, wah musiknya bagus, lightingnya bagus. Itu bukan tanda. Nah, itu nanti dia akan dapat pasangan yang sepadan. Nah, pasti, karena sekali lagi, dan juga bebek nggak suka tinggal bersama para kalkun gitu. Orang akan bertinggal bersama yang sejenis. Satu spesies, satu komunitas. Jadi kalau Pak, suami saya itu temannya orang brengsek semuanya, hati-hati. Anak saya kok temannya ngerokok semuanya, hati-hati. Satu spesies, satu komunitas. Kecuali mereka yang aku mau pengaruhi temanku, gitu ya. Mayoritas kecenderungan natural manusia atau makhluk hidup, satu spesies, satu komunitas. Siapa teman anak-anakmu, itulah anakmu. Nah, oke, sekarang saya ke pertanyaan. Gimana menghadapi suami minder? Atau kalau yang belum menikah, ya ini gunakan nanti sebagai ilmu, gitu ya. Yang pasti orang minder itu perilakunya menyimpang. Yang pasti, apa orang minder itu? Sensitif, tertutup. Sensitifnya apa? Sensitif, gampang marah, gampang kesinggung. Contoh, istri gajinya lebih besar, suami gajinya lebih dikit. Lalu istrinya memberikan informasi, berita. Pah, berasnya habis. Ini kan berita loh. Ini berita, bukan pah beli beras, lain. Pah, berasnya habis. Dengan berita seperti itu, suami karena sensitif, kenapa sih kamu nyuruh-nyuruh beli? Ya kalau habis belilah gitu. Karena kamu punya duit, duitmu kan banyak. Padahal istri nggak nyuruh beli loh, hanya berita. Dan beritanya belum berakhir sebenarnya. Kalau dia nggak marah duluan ini, Pak, beritanya habis. Bisa temenin nggak aku beli? Kan kalau mau beli 50 kilo sekalian lebih murah, nanti bantuin ngangkat. Tapi karena sudah sensitif, udah marah duluan, waktu hanya siaran berita. Apalagi beritanya memang tendensius. Makin ngamuk itu suami. Apalagi beritanya bukan berita, tapi jadi laki-laki yang benar, kerja, tanggung jawab, beras habis ya beli loh, jangan pura-pura nggak tahu. Itu mah udah, itu pasti hancur keluarga. Jadi kalau istri gaji lebih tinggi, jangankan nyuruh, berita saja harus baik-baik. Itu ya. Bahkan kalau perlu awalinya bukan bilang berita habis, pakai kalimat yang lain dulu. Papa, bisa nemenin aku nggak? Kenapa? Aku mau beli beras, bantuin ngangkat.
itu jauh lebih baik daripada siaran berita beras habis gitu ya. Itu nah, saya bisa memberikan hal-hal sampai teknis seperti ini karena saya 3 tahun pertama menikah, istri saya 3 kali lipat gaji saya. Saya tahu betul bagaimana rasanya minder punya gaji lebih kecil. Ingat ya Bapak Ibu ya, saya menikah dalam kondisi saya hamba Tuhan. Saya sudah PDP waktu pacaran. Saya ngusir setan bakar jimat. Saya ketua Bogor Presenter waktu saya kuliah di IPB. Saya guru sekolah minggu bertahun-tahun. Dalam kondisi yang cukup rohani, ikut pemuritan dan dimuridkan. Nggak takut yang namanya setan, demit, jimat, saya bakarin. Pelayanan pelepasan. Sudah di level seperti itu. Ada doa pengerja, yang lain berbahasa roh. Saya menafsirkan, gembala berkata, itu benar yang Jarod katakan. Dapat peneguhan, bukan asal. Kalau berdoa ada orang sakit, saya bilang, kamu sembuh, kamu tidak. Dan saya akan nggak doakan kamu. Loh kenapa enggak? Di rumahmu, jimat, bakar dulu. Saya nggak punya. Di lantai 2, lemari atas, rak nomor 3, bungkus kain biru. Itu namanya marifat. Dalam kerohanian yang seperti itu, saya punya gaji lebih rendah, dan saya masih minder. Saya masih bisa minder. Karena beda antara kerohanian dan psikologi. Kedewasaan psikologi, kedewasaan kepribadian. Butuh waktu seorang laki-laki untuk menjadi dewasa. Nah, maka saran saya, 1 buat istrinya, betul-betul hati-hati. Ganti nyuruh, apalagi nyuruh beli beras, ganti siaran berita. Bahkan ganti berita menjadi ajakan yang jelas sejak kalimat yang pertama. Tidak ada salah tafsir bahwa suami bilang, kok kamu nyuruh-nyuruh saya sih gitu. Jadi ajak yang jelas ya, itu sikap seperti itu. Nah, berikutnya adalah ibu-ibu yang gajinya suami lebih tinggi, cari sesuatu yang lebih pada suami supaya ibu sendiri itu di hatinya ada kebanggaan punya suami. Kenapa? Loh Pak, tapi dia nggak sukses, gaji lebih sedikit. Oke, ibu pedagang, bisnis, marketing, dapat komisi pasti banyak. Nah kalau suami pegawai negeri, mau kerja bagus pun juga nggak ada komisi. Dia diproduksi, ya komisi setahun sekali. Atau misalnya malah suaminya hamba Tuhan full timer. Ibunya anggota MLM, wah jaringannya luas. Itu ibu bisa 20-30 kali lipat suami. Tapi tunggu dulu. Menghormati itu tidak harus duitnya. Jadi hormati kerohaniannya. Jadi suami lebih dalam hal apa? Dalam hal uang, jauh di bawah. Tapi suaminya misalnya lebih pinter. Tapi orang pinter belum tentu duitnya banyak loh. Pinter dosen. Kali ngajar berapa sih? Apalagi zaman sekarang ini banyak ngajar gratisan. Pak Jarod, saya ngajar tempat saya ya. Ya, tapi jujur ya Pak, gratis ya Pak. Nah, gitu. Jadi kalau ibu kaya, tapi coba hormati kepandaian suami. Jangan begini, lu pandai tapi nggak ada duitnya percuma, jangan. Udah minder digituin, ya kan? Hormati kepandaiannya. Atau misalnya dia lebih rohani, hormati kerohaniannya. Atau misalnya, Pak, sikap. Jadi sikap ini penting. Aku nggak keberatan kok, Pak, gajiku lebih tinggi. Tapi jangan yang kayak kasus sebelumnya, ya, ibunya kerja, bapaknya main game terus, ya, main bikin program tapi nggak ada duitnya. Pak, aku nggak keberatan, gajiku berlipat dari kamu. Tapi bukan hanya saya ya, supaya anak-anak menghormati kamu. Aku jadi teladan bagi anak-anak bagaimana cari uang. Tapi kamu teladan kekudusan, kesetiaan, moral iya dan tidak, biar kamu yang jawab kalau anak-anak bertanya. Jadi anak pun menganggap kamu ini figur imam. Jadi moral, benar dan salah, iya dan tidak. Nemu HP di mall, berikan ke counter informasi, umumkan, kita tunggui. Jangan anak berkata, hore, aku berdoa minta HP, dan sekarang nemu, ini berkat Tuhan. Bukan berkat Tuhan, bukan cara seperti itu. Nah, sikap-sikap seperti itu, papa yang tegas. Saya akan dukung, Pak, supaya papa menjadi figur imam. Jadi, suami ekonominya lebih rendah, nggak apa-apa, tapi harus punya sesuatu yang lebih. Atau misalnya, Pak, kamu mau rajin kayak apa juga nggak ada duitnya, tapi nggak apa-apa, Pak. Anak dapat figur rajin dari kamu. Nanti anak akan bekerja pada bidang yang ada komisi, kerajinan kamu ini membuat anak diberkati. Tapi jangan udah, nah ini sekarang untuk bapaknya, ya bapak nggak perlu minder dengan gaji lebih sedikit, tapi bapak harus jadi orang yang rajin, ya karena menjadi figur rajin bagi anak-anak. Atau bapak harus jadi orang yang rohani. Jadi memang ada sesuatu yang dibanggakan dari seorang laki-laki.
Yang bukan hanya ototnya atau duitnya, tapi pribadinya, karakternya. Sehingga menjadi teladan dalam hal karakter bagi anak-anak. Kalau nggak punya bakat dagang, gimana mau dagang? Jangan coba-coba. Pengen, aduh, aku harus lebih kaya daripada istri. Dagang, jeblok, gagal, jeblok, gagal, jeblok. Tambah minder karena gagal melulu. Karena emang nggak punya talenta dagang. Biar istri yang dagang. Bapak memang bakatnya berdoa. Doakan istri supaya diberkati. Bapak khotbah yang bagus. Melayani sungguh-sungguh. Hidup sederhana. Setia, nggak macem-macem. Udah, menurut saya, begini Bapak Ibu. Saya sebelum saya bangkrut, saya punya usaha namanya IFA Dasyat, MLM. Member saya 500.000 di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, 230 kabupaten. 10% saja, 50.000 tutup poin, omset bulan itu 50 miliar. Jadi memang perusahaan kami sempat besar sekali. Dan tak terbayang akan bangkrut. Multi produk, multi jaringan. Semua kota ada. Produknya ada, sepatu, baju, cookware, kosmetik, macam-macam barang ada. Gudang kami aja 2 hektar. Nah, yang saya mau katakan begini. Member kami 90% wanita. Saya punya banyak sekali member-member terbaik yang komisinya aja tiap bulan bisa 200 juta, 300 juta. Kami tiap tahun bisa ngasih hadiah Mercy, hadiah jalan-jalan ke Eropa. Nah, para wanita yang sukses ini, mereka tuh bilang sama saya, kalau waktu saya tanya hal-hal pribadi, gimana suamimu gitu kan? Ya, suami saya Pak udah pensiunan lagi, atau ada suami saya Pak dia kena PHK, atau suami saya Pak dia pegawai negeri. Ya, terima kasih lah Pak, saya ikut Bapak dulunya cuma iseng-iseng bantu suami. Sekarang saya Pak 10 kali lipat, 20 kali lipat gaji suami. Nah, ini dari sisi ibu nih yang saya jumpai. Gimana perasaan ibu punya suami miskin begitu? Pak, saya bersyukur Pak, bisa bangga, saya malah bisa menghidupi keluarga. Saya juga nggak berpikir yang aneh-aneh, karena suami saya orangnya, ini kalau yang agama lain ya, karena perusahaan saya kan multi agama. Suami saya itu soleh banget Pak, dia rajin sembahyang. Dia hidupnya nggak macem-macem. Saya bangga Pak dengan dia Pak. Kalau ada pertemuan itu ada suami saya di belakang Pak. Pertemuan-pertemuan penganugerahan member terbaik, yang bawa suaminya loh. Dia banggakan suaminya. Jadi ibu-ibu yang sukses cari sesuatu untuk dibanggakan dari suamimu. Bapak-bapak yang punya istri sukses miliki sesuatu yang bisa dibanggakan anak-anakmu. Nah, kita bisa bangga bukan hanya dengan uang kan. Saya bangga jujur, saya bangga nggak korupsi, saya bangga dengan setia, saya bangga hidup kudus, saya bangga anti pornografi. Terserah sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, tapi ada tapinya. Banyak ibu-ibu yang ngeluh juga, Pak, aduh aku ini kan tahu omsetku berapa, kan aku membernya agennya Bapak, bahkan bukan member, naik jadi stokis. Tuh Pak, suami saya sudah miskin, males, selingkuh pula. Udah males, maling lagi, udah ngambil duitku diem-diem gitu. Saya kalau dia minta saya kasih Pak. Nah, ini. Jadi banyak ibu ikhlas dia bekerja untuk keluarga, tapi ibu akan merasa terkhianati ketika bapak sudah dibantu bekerja selingkuh, seperti kasus-kasus yang kita baca dalam Q&A yang sebelumnya. Istrinya kerja, suaminya selingkuh, istri kerja, suaminya males. Kalau rajin, berapapun hasilnya, kita bisa bersyukur. Kita bisa ngajari anak-anak, tuh papamu tuh rajin sekali. Jadi kita nggak bilang sama anak, tuh papamu duitnya banyak, duitnya sedikit. Tapi kan kita biasa bilang, kamu rajin kayak bapakmu. Nanti kamu diberkati, walaupun bapakmu nggak diberkati, karena emang nggak ada salurannya. Kalau kecuali dia korupsi. Mamah bangga sama papamu, karena dia pegawai negeri yang tidak korupsi. Dia rajin, gaji nggak dinaikkan, nggak masalah. Dia tetap mengabdi, pengabdian dikagumi. Jadi, tapi memang saran saya sih, ya kalau udah merasa jadi wanita yang pinter, ya cari suami yang lebih pinter dikit. Susah Pak. Susah Pak. Yang wanita pinter, cari laki-laki yang kaya. Wanita kaya, cari laki-laki yang pinter. Gitu. Nah, pokoknya cari apa yang Anda kagumi. Dan pertahankan yang dikagumi itu sebagai hal yang dikagumi. Ya. Wanita kaya, cari laki-laki yang rohani. Ya sudah, pertahankan kagum pada kerohaniannya ini. Jangan doa terus mana duitnya gitu. Jangan. Gitu menikah, yang dikagumi nggak dikagumi lagi. Jadi menurut saya hidup ini bisa disiasati. Saya sering mengatakan kalau keadaan tidak bisa dirubah, maka kita siasati. Bahagia itu bukan karena suami miskin atau suami kaya. Bahagia kalau kita bahagia. Kita akan membahagiakan orang lain. Kita pembawa kebahagiaan. Ya, siapapun Anda, mau suami, mau istri, mau anak, orang tua saya berantem mau bercerai, Anda orang yang bahagia, anak yang berbahagia, berbahagialah orang yang membawa damai. Ketika semuanya bertengkar, kita bawa damai,
Semuanya sedih, kita bawa sukacita. Semuanya putus asa, bangkrut, rugi 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Lihat muka saya ini, 100 miliar lebih. 2019, 140 miliar ruginya. 2019. 2021 ini, barang sisa di gudang, stoknya ada 128 miliar, hanya laku di bawah 100. Rugi 100 lagi. Apa muka saya ada sedihnya? Wow. Jadi, kita hidup ini membawa kebahagiaan, membawa antusias. Teman-teman saya begitu rugi nggak sebesar saya, nyungsep semuanya, stres semuanya, ada yang saya udah apatis. Saya bilang sama mereka, rugimu berapa? Mungkin Pak Jarod rugi 100, di tabungan masih ada. Saya jual mobil saya untuk menyelesaikan sekolah anak saya. Kalau saya punya tabungan, saya nggak perlu jual mobil. Istri saya emas sudah habis semuanya. Jadi ketika saya bangkrut, saya habis-habisan. Saya pensiun tanpa punya tubuh saya aja, saya tidak asuransi. Karena dulu saya pikir, dengan omset miliaran tiap bulan, saya sakit, saya bisa berobat ke Singapura, rumah sakit terbaik, mau nginep berapa bulan juga saya bisa bayar. Kalau saya diasuransi, gitu. Yang penting pola hidup sehat, begitu bangkrut. Tetapi saya mau jadi orang yang membawa kebahagiaan, membawa antusias, membawa pengharapan. Nah, sama juga, ayo Bapak Ibu. Lingkungan kita bisa macam-macam. Lingkungan keluarga saya oke-oke semuanya, tapi perusahaan saya tidak oke. Keuangan saya lagi tidak oke. Tuhan saya, nah saya sering ada yang Pak bener Bapak bangkrut, kok itu Instagramnya masih bangun sekolah di pedalaman 2. Saya bangkrut, tapi Tuhan nggak pernah bangkrut. Dan Tuhan yang tidak bangkrut itu menggerakkan donatur, termasuk anak saya sendiri. Pak, Papa nggak usah sedih kalau nggak bisa bantu lagi ke pedalaman. Aku bantu, Pak. Waduh, itu yang paling saya bikin bahagia. Hati misi saya diwarisi anak-anak saya. Jadi Bapak Ibu, dunia ini nggak seperti yang kita harapkan. Keluarga kita nggak seperti yang kita harapkan. Tetapi Tuhan ada, Dia hidup dan Dia menyertai. Ya. Amin. Saya minta Pak Haryono untuk menutup kita dalam doa, Pak. Silakan Pak Haryono. Ya. Baik. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak Surgawi yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan virtual ini. Kami percaya apa yang kami bicarakan, apa yang kami bahas dalam program Q&A bersama hamba-Mu, Bapak Pendeta Insinyur Jarod Wijanarko, Tuhan, ini akan menjadi berkat bagi setiap pemirsa, dan khususnya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sedang mengalami masalah, demi masalah seperti apa yang sudah kami bahas pagi hari ini. Kami tidak tahu siapapun mereka, dimanapun mereka berada, yang mengalami pergumulan-pergumulan persoalan yang berat dalam keluarga masing-masing. Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau punya kuasa yang tidak terbatas dan tidak ada perkara yang mustahil bagimu dan bagi setiap orang percaya. Maka hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap persoalan-persoalan, belenggu-belenggu masalah yang sedang mengganggu keluarga-keluarga anak-anak Tuhan ini, baik rumah tangga yang diambang perceraian, baik rumah tangga yang mengalami kehancuran, baik rumah tangga yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi, keterpurukan dalam pemulihan hubungan suami istri, orang tua anak, saat ini kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bagimulah segala kuasa kemuliaan dinyatakan untuk anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih setiap persoalan yang sudah kami bahas pagi hari ini, kiranya Tuhan itu memberi jalan keluar, memberi solusi bagi penanya-penanya atau anak-anak Tuhan pemirsa yang lain yang mengalami masalah yang sama. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Dan hamba berdoa untuk hamba-Mu Pak Jarod, Tuhan terus berikan kasih karunia demi kasih karunia. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, kelimpahan berkat yang berkelimpahan untuk Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun lewat pelayanan demi pelayanan yang Pak Jarod lakukan hari-hari ini. Khususnya di tengah masa pandemi ini, lewat pelayanan online, lewat pelayanan virtual, lewat apapun yang dikerjakan Pak Jarod, Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang, bukan hanya di bangsa ini, tapi juga sampai bangsa-bangsa di berbagai belahan dunia manapun. Segala pujian, hormat, syukur bagimu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan kami bersyukur, dan kami percaya program ini menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan, kehendak-Mu
jadi dan kerajaan-Mu diperluas. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, mantap. Terima kasih Pak Ariano. Tuhan berkati.